Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu lagi. Selamat beribadah juga untuk semua yang mengikuti secara online. Kami menyambut dengan sukacita di dalam ibadah MBC. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang sangat indah ini. Kami mau siapkan hati kami dalam sikap hati yang siap untuk menerima urapan Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami saat ini. Dimanapun kami berada, baik kami yang di sini maupun juga yang di rumah, kami mau menyiapkan hati kami dengan sikap yang terbaik Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengar suara-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu, karena kami tahu Engkau sangat baik bagi kami semua Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama ungkapkan betapa Engkau baik, betapa kasih-Mu luar biasa, sungguh indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebar hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Mari kita ungkapkan dari dalam hati kita, betapa kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kami gak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih yang mengalir, kasih Yesus mengalir
Tuhan yang baik. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau bernyanyi, menari untuk Dia, karena Dia Tuhan kita yang baik. Amin. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia bukan aja Tuhan yang baik, tapi Dia adalah penolong kita yang setia. Amin. Saat kita berjalan melalui lembah kelam yang terkelam sekalipun, Dia selalu ada, Dia setia. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Saat ku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ini adalah kesempatan yang baik bagi kami. Adalah baik bagi kami untuk duduk diam di rumah Tuhan. Menjadikan Sabat ini menjadi hari untuk kami menikmati rest, peristirahatan. Hari di mana kami kembali duduk, memandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Hari di mana kami mengetahui Sabat adalah satu kenikmatan. Sabat adalah satu berkat yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Untuk kembali memulihkan, menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan hari ini kami butuh firman-Mu, Bapa. Kami percaya, Bapa, ketika Engkau berfirman, sesuatu pasti terjadi. Dan yang baik itu sedang dikerjakan di dalam hidup kami, terus memproses hidup kami. Dan kami tahu kami telah menang di dalam kemenangan yang telah Engkau berikan. Kami tahu dan kami percaya kami orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Oleh karena Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bila hari ini Tuhan kami kembali merenungkan, khususnya di tema ini Bapak, ketika kami bicara tentang bagaimana Yesus peduli dengan hidup kami. Lebih dari apa yang dapat sanggup kami pahami, lebih dari apa yang dapat kami mengerti. Melampaui akal, melampaui rasio kami. Kami percaya kepedulian Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dan kami tahu Tuhan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, tiap-tiap generasi itu selalu dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mau ambil bagian untuk menerima pemulihan itu. Karena kami tahu Tuhan begitu peduli dengan hidup kami. Kami percaya Tuhan begitu care dengan kami. Tuhan begitu mau mengambil hidup kami sehingga kami mengalami kehidupan yang berkelimpahan dalam Engkau. Hari ini kami sama-sama mau yakin dan percaya. Kami mau melihat kembali mata kami, pikiran kami, logika kami, cara pandang kami, mindset kami diarahkan untuk melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Berkati waktu ini Bapak, kami siap. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan menolong setiap kami. Berkati waktu ini dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Selamat sore Bapak Ibu Saudari, Shalom. Ya, baik yang di sini beribadah maupun juga yang di rumah. Senang sekali Bapak Ibu Saudari setiap waktu, dan ini minggu di mana kita memasuki masa di mana bulan depan ya kita sudah akan kembali lagi menikmati Natal ya. Dan waktu terus berjalan Bapak Ibu Saudari ya. Dia tidak pernah menunggu Anda dan saya ya. Dimanapun, kapanpun waktu itu terus berjalan setiap hari. Saya kadang-kadang berpikir perasaan kemarin baru Natal. Ini udah mau Natal lagi. Ya, waktu ini begitu cepat. Ya, ada orang bilang, terasa nggak? Terasa. Ada yang juga yang nggak merasakan. Ada juga yang nggak sampai merasakan. Udah berhenti waktunya. Tapi kalau hari ini saya dan saudara, kita semua bisa ada ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bilang kiri kanan belakangnya, depannya. Hidupmu karena anugerah Tuhan. Amin. Yang di rumah juga. Yes. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini kita ngebahas tentang Jesus care for you. Anda tahu nggak? Yesus peduli. Yesus mengasihimu. Ya. Beda Yesus kepo. Bisa juga nggak Yesus kepo? Hidupmu. Ya tadi bilang begitu kepo itu agak terkesan konotasinya negatif. Ya. Tetapi Anda dan saya harus tahu Yesus itu peduli dengan hidup kita. Nah kata-kata ini begitu umum, sampai begitu umumnya kadang-kadang kita kurang bisa menangkap ya kepedulian Tuhan itu. Karena seakan-akan semua hari itu berjalan dengan begitu saja. Kadang-kadang kita sulit untuk dapat merasakan Jesus care for you, Yesus peduli dengan hidupku, karena kita merasa setiap hari itu ya kita terjebak yang disebut dengan rutinitas. Ya, pagi bangun, biasa ibu-ibu kalau pagi ngapain? Bangun, terus tidur lagi. Kawan. Ya, biasa ibu-ibu bangun tidur lagi. Ini ibu-ibu milenial ya. Enggak ya. Biasanya ibu-ibu bangun tuh ngapain? Ya, biasanya buatin kopi suaminya begitu ya. Bangunin anak-anaknya. Kalau sekarang kan
jam-jam sekitar jam setengah 8 ya, jam 8 sudah mulai ya online school ya, mamanya udah sibuk ya. Lakukan terus gitu ya. Setahun ini lebih banyak seperti itu yang punya anak-anak ya, SD khususnya ya, kita jalan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada lagi apa lagi biasanya? Bapak-bapak kerja, terus makan siang, terus pulang, terus gangguin istri, terus tidur. Gitu ya, biasanya begitu ya. Nah, ya. Gangguin istri itu masih bagus daripada ribut sama istri. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya punya sebuah gambaran ya sebelum kita masuk ke teks ini. Ada pohon di situ, bisa lihat ya. Ada gambar pohon di situ, bisa lihat ya. Saya punya mana ini? Oh, ini dia. Banyak lembarnya ya. Yesus peduli dengan hidupmu, Yesus care denganmu. Nah, pertanyaan yang paling umum biasa diajukan, ya, apa persoalanmu? Coba dulu jawab, apa persoalanmu? Tanya, apa persoalanmu? Tanya, apa persoalanmu? Enggak, kita bukan mau cari masalah. Ya, di rumah tanya, apa persoalanmu? Ini ada gambar pohon, ya. Pohon itu gambar tuh jadi satu kehidupan kita ya. Ada akarnya, ya, batangnya, ya, daunnya, ya. Lalu di situ ada gambar hati. Ya. Pertanyaan yang paling sederhana kalau kita bicara tentang Yesus peduli dengan hidupku, pasti kita menyentuh ini, problem, ya, persoalan. Setiap manusia dalam hidupnya tuh punya masalah. Betul nggak? Ada yang nggak punya masalah di sini? Boleh angkat tangan supaya saya doakan cepat kembali. Enggak ya? Pasti Anda dan saya ketika hidup, ya ini pertanyaan yang pertama. Ya, apa persoalanmu? Betul nggak? Bokso ada persoalan? Ya ada, banyak. Tapi kalau saya cerita kaget lagi. Cuanto ada persoalan, jangan ditanya. Buat soal ya. Enggak. Banyak ya, ada persoalan. Pasti ya. Yang uangnya banyak punya persoalan? Punya juga. Yang uangnya dikit, tambah lagi juga punya. Yang nggak ada uangnya, apalagi yang itu. Ya, ada persoalannya? Ada selalu. Yang udah menikah ada persoalannya? Ada. Yang masih jomblo ada persoalan nggak? Ada, masih jomblo, box itu persoalan. Ya. Yang udah punya satu pacarnya ada persoalan nggak? Ada. Yang dua, tambah lagi persoalanmu kan? Ya kan? Tambah lagi satu aja ada persoalan punya pacar. Apalagi Anda punya pacar dua ya. Sana sini oke, sana sini oke. Itu pasti banyak persoalan tuh. Tambah lagi persoalan, apalagi kalau ketahuan ya nggak? Jadi berhentilah ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, apa persoalanmu? Ini pertanyaan yang penting Bapak Ibu Saudari. Sebelum nanti kita masuk ke teks. Ya, kita akan lihat dari perspektif ini. Kita buka terlebih dahulu Bapak Ibu Saudari dari Lukas pasal 7. Kita hari ini mau lihat nih satu persoalan seorang ibu yang begitu luar biasa ya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudari, saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki. Perhatikan baik-baik ya, anak laki-laki. Lalu di situ keterangannya apa? Anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ini komplit ini Bapak Ibu, masalah dia ini. Ya, anak laki-laki, anak kebanggaannya, anak tunggalnya, dan posisi dia adalah kok ragu-ragu bilang janda? Ini bukan saya bilang, ini di sini loh. Ya, Anda bisa bayangin ya persoalan ibu ini. Betapa hancurnya hatinya, betapa hancurnya harapan dia. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Lihat ya, apa persoalanmu? Kita sudah menemukan di sini dari teks ini. Ya, ini persoalan ibu ini, si janda ini. Ayat 13.
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, ini harus kita pahami begini Bapak Ibu Saudari. Karena Yesus melihat bukan kepada kematian itu, tapi dia melihat kepada kehidupan si anak itu. Ya, kalau konteks konseling tentu tidak boleh kita bilang orang lagi sedih, nangis, kita bilang jangan nangis loh, nggak bisa begitu ya. Tapi dalam konteks ini Yesus melihat ke depan, makanya dia katakan kepada ibu itu, jangan menangis. Karena Yesus melihat anak ini akan dibangkitkan. Itu satu pengharapan luar biasa. Sambil ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, ya, Yesus stop ya, usungan iring-iringan jenazah itu di stop. Ya. Anda bisa bayangin kalau di Medan ada iringan-iringan jenazah, ada yang nyetop kan bahaya itu, digetok orang kita. Tapi ini Yesus dia stop ini. Nggak kebetulan Bapak Ibu Saudari. Ya. Lalu dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks ini bicara lanjutan dari peristiwa bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba, seorang perwira di Kapernaum. Jadi baru aja Yesus melakukan satu perbuatan yang ajaib. Dia sedang viral pada saat itu. Lalu dia meneruskan perbuatannya, karyanya. Ketika dia lagi jalan, Bapak Ibu Saudari, dia masuk ke satu daerah di Nain. Di situ ada iring-iringan jenazah ya. Ada satu iring-iringan di mana dia melihat dan Yesus tahu, dan saya percaya Bapak Ibu Saudari, Yesus nggak pernah kebetulan dalam setiap perjalanan misinya, dalam setiap perjalanan pelayannya. Yesus tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia tahu dia dipanggil di tengah-tengah Israel, di tengah-tengah bangsa itu, di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan siapa Yesus itu. Dan tentu waktu Yesus hadir, dia ada di tengah-tengah. Ini juga yang dia tanyakan. Ini juga menjadi satu isu, satu persoalan yang dia jawab, dan dia ada di situ dan dia bertanya, apa persoalanmu? Ya, ini gambaran dari pohon ini. Lalu ada hati di situ. Apa persoalanmu? Ini pertama dulu Bapak Ibu Saudari. Kita lihat jelas sekali persoalan yang sedang dihadapi oleh seorang janda ini adalah dia kehilangan pengharapan. Anak laki-laki satu-satunya. Ini pengharapan, gak main-main Bapak Ibu. Saya bisa bayangin, ini ibu ini pasti hatinya, hidupnya itu ya hancur ya. Gak berbentuk lagi. Oke, saya bisa bayangin kalau orang yang terlalu sedih kadang-kadang tuh gak bisa lagi menangis. Betul gak? Pernah gak Anda mengalami saking sedihnya gak bisa lagi keluar air mata? Pernah? Pernah sampai tingkat seperti itu enggak? Ya, sampai bengong gitu. Ya. Rasanya enggak enak tidur, ya. Mau makan biasanya suka makan yang enak-enak, ya, sentuh makanan kesukaannya, mungkin steak, sate, atau BPK kita makan, kok kayak rasa tempe BPK ini. Pernah rasa makan BPK rasa tempe? Belum ya? Berarti harus ngalami masalah dulu. Nggak enak betul. Panggang yang biasanya wangi ya, gitu ya. Wanginya, kita pun biasa orang bisa, wah enak sekali ini, membangkitkan selera makan. Tapi kali itu kita rasa seperti aroma bangkai. Nggak enak, nggak menyentuh. Ini yang terjadi dengan ibu itu, saya pikir Bapak Ibu Saudari. Apa persoalannya? Persoalannya adalah anaknya yang dia kasihi meninggal dunia. Ini bukan hanya sekedar seorang anak, tetapi ini adalah pengharapan dia yang ke depan akan membantu ibu ini dalam banyak hal. Dia udah sendirian. Nah, Bapak
Bapak Ibu Saudara, ini persoalan yang dia hadapi. Lalu berikut tuh, next. Di pohon itu. Lalu setelah ada persoalan itu, bagaimana responmu menghadapinya? Ini yang penting Bapak Ibu Saudari. Saya membawa ranah pemikiran ini kemudian untuk melihat diri kita berdasarkan teks ini. Ya. Secara emosional waktu kita ngadepin masalah tuh banyak sekali ya. Orang biasanya ada dua respon ya. Ya, ada emosi yang secara negatif, ada juga yang secara positif ya. Respon orang tuh banyak sekali waktu dia menghadapi masalah. Ada yang jadi marah, ada yang jadi sedih, menangis, hilang pengharapan. Ya. Itu sangat manusiawi sekali Bapak Ibu Saudari. Dan saya lihat memang ketika Yesus mengatakan jangan menangis, saya yakin dan percaya ibu ini luar biasa tangisannya. Karena memang Bapak Ibu Saudari, ibu ini kehilangan pengharapan. Anda pernah kehilangan pengharapan? Yang di rumah bagaimana? Atau sedang kehilangan pengharapan hari ini? Bagaimana responmu terhadap masalah yang kau hadapi? Next, apa yang Anda pikirkan? Ini Bapak Ibu Saudari penting. Mindset kita menghadapi satu masalah itu penting sekali untuk kemudian nanti akan mengarahkan kita. Setiap keputusan kita. Ini bicara tentang hati kita. Lalu next, apa yang Anda inginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mengarahkan kita Bapak Ibu Saudari. Karena banyak ya, kadang-kadang orang menghadapi satu masalah, satu persoalan, dia tidak bisa lagi ya membuat keputusan-keputusan yang logis ya. Karena memang nggak ada lagi pengharapan. Coba kalau saya bertanya kepada Anda, kira-kira kalau seandainya cerita itu berhenti sampai jenazah itu diusung dan tidak bertemu dengan Yesus, kira-kira menurut Anda ceritanya lain nggak? Lain pasti. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Kita kan memahami nih, oh ini sudah ada solusi dalam Yesus. Tapi kalau dalam kondisi yang kemudian diposisikan janda ini, dia berdiri sendiri di situ, dan dia sudah menerima keadaan itu, saya percaya Bapak Ibu Saudari, dia pikirkan adalah the end, ya, selesai, nggak ada lagi harapan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah dunia kita menghadapi orang yang juga banyak berpikir seperti itu. Maka coba Anda searching di Google berapa banyak tingkat bunuh diri dari tahun ke tahun. Betul nggak? Banyak kan? Berapa banyak orang yang bunuh diri Bapak Ibu Saudari hari-hari ini. Karena dia memikirkan sesuatunya ini sudah the end. Sudah selesai. Nggak ada lagi harapan. Nggak ada lagi jalan keluar. Sehingga yang dia inginkan adalah, sudahlah, aku mengakhiri hidupku. Ini satu realita yang hari ini kita sedang hadapi, Bapak Ibu Saudari. Saya dan Anda, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang begitu banyak masalah, persoalan. Yang kadang-kadang orang nggak pernah undang masalah. Ada di sini yang undang masalah, yuk masalah datang, nggak ada ya. Tapi ada juga sih kadang orang bermain-main dengan masalahnya, membuatkan masalah yang baru dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu situasimu, persoalanmu, apapun penyebabnya Bapak Ibu Saudari, responmu menghadapinya, apa yang kau pikirkan dan apa yang kau inginkan itu menentukan. Dan hari ini dalam teks ini saya mau membawa setiap kita untuk kembali melihat kepada satu jalan keluar yang kekal, satu jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam Yesus. Sehingga responmu, pikiranmu, keinginanmu itu berbicara tentang ditujukan kepada apa yang Anda percayai, apa yang Anda sembah. Bapak Ibu Saudari, kita suka nggak suka, ada masa di mana kita akan masuk di dalam masa di mana kita menggumuli satu persoalan dengan begitu luar biasa. Sekarang kita hidup di tengah kompleksitas dunia yang begitu luar biasa. Ya, luar biasa sekali hidup hari ini Bapak Ibu Saudari. Penuh dengan begitu banyak masalah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudari, ketika
Yesus hadir di tengah-tengah perempuan itu. Yesus menatap dia. Yesus melihat ibu itu. Dan Bapak Ibu Saudari, di balik apa yang Anda inginkan, next, di situ ada keinginan ilahi. Bilang kiri kanannya, ada keinginan Tuhan atas hidupmu. Anda bisa lihat ya Bapak Ibu Saudari, satu frase, satu golongan tadi, ini semua namanya mindset, ya bagaimana responmu, Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan, itu semua bicara tentang aku. Ini semua bicara tentang aku. Pikiranku, solusiku, keinginanku. Betul nggak? Ya. Nanti kita lihat di sisi yang lain. Dan ini satu realita Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang kita terjebak juga di situ. Bahkan saya katakan kalau Anda hari ini ya lebih memilih pergi, ada masalah pergi, ya boleh sih ke konselor, tapi kalau bisa cari konselor yang mengasihi Tuhan ya. Kadang-kadang Anda dibawa untuk melihat di dalam dirimu itu ada solusi. Di dalam dirimu itu kalau kamu percaya kamu bisa gitu. Pertanyaannya sekarang apakah benar seperti itu? Bapak Ibu Saudari, kekristenan iman di dalam Yesus itu tidak mengajarkan kita terfokus kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudari. Bukan kepadaku, egoku. Sehingga waktu apa yang Anda inginkan, kita bicara tentang keinginan ilahi. Ini lebih tepat. Apa yang Allah inginkan. Nah dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Yesus menunjukkan hatinya. Ya, karena bicara tentang keinginan itu bicara tentang hati. Anda dan semua, kita semua manusia, kita digerakkan oleh hati kita. Dan saya selalu berdoa Bapak Ibu Saudari, pengubahan itu harus dimulai di dalam hati. Bukan dikondisikan oleh lingkungan. Ya. Karena kalau perubahan itu tidak menyentuh hati, percayalah perubahan itu tidak akan bersifat permanen. Dia akan bersifat secara kondisional, syarat dan ketentuan berlaku. Betul nggak? Ya. Tapi kalau perubahan itu menyentuh hati, itu dahsyat dan ajaib. Dan perubahan yang menyentuh hati ini adalah bicara tentang bagaimana hati Allah kepada manusia yang penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus menyatakan kepada janda itu, waktu Yesus melihat ibu itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudari, keinginan hati Allah adalah menunjukkan belas kasihannya kepada saudara dan saya dan saudara. Ini harus tahu kita. Sehingga waktu kita bicara tentang Yesus peduli dengan hidupmu, maka kita harus tahu Yesus mau menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Bapak Ibu Saudari, setelah peristiwa di Kapernaum itu, Yesus masuk ke daerah Nain. Bapak Ibu Saudari, ini kalau dari segi perjalanan misi ya, dalam perjalanan hidup Yesus melayani. Bapak Ibu Saudari, ini ada satu sentuhan yang luar biasa yang Yesus hadir di dalam kehidupan si ibu ini. Yesus punya rencana yang besar untuk ibu ini. Sehingga waktu Yesus melihat ibu ini, melihat janda ini, belas kasihannya ditunjukkan. Dengan cara apa? Dia menyatakan pemikiran ilahi. Pemikiran ilahi menjawab pemikiran ibu ini yang tadinya tanpa harapan. Kini ibu itu memiliki harapan. Masih ada harapan. Kenapa orang bunuh diri? Karena orang kehilangan pengharapan. Kenapa orang menjadi apatis? Karena dia kehilangan pengharapan. Kenapa orang kemudian menjadi lemah? Kenapa ada orang menjadi depresi, stres berkepanjangan, depresi? Kenapa ada orang yang kemudian kehilangan pengharapan? Dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa melihat ini. Itu sebabnya kembali lagi Bapak Ibu dari kasih Allah itu datang mencari. Yesus datang mencari. Kalau AC-nya terlalu dingin, matiin aja nggak apa-apa. Memang dingin banget ini.
Sampai ada yang keluar, dinginan mungkin. Bapak Ibu Saudari, saya aja pakai jas gini dingin rasanya. Apalagi saya bayangin di situ. Jadi begini, kembali lagi ya, fokus ya. Jadi gimana sih pemikiran Allah itu? Pemikiran Allah adalah dia mencari Bapak Ibu Saudari. Sehingga Yesus menemui dan dengan sengaja dia menyetop dia menyetop iringan itu. Dia menyetop iringan itu. Pengusung itu dihentikan oleh Yesus dan dia berkata, dia berfirman, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini bicara tentang perilaku ilahi. Next. Ya, perilaku ilahi. Kasih, maka kasih itu menggerakkan Yesus untuk menemui ibu itu. Lalu dia melakukan tindakan kasih, perilaku ilahi. Allah selalu mencari Bapak Ibu Saudari. Kasih Allah itu selalu mencari saya dan Anda. Dia selalu mencari saya dan Anda. Ini perilaku ilahi yang dipenuhi dengan kasih di dalam Yesus Kristus. Dan firman-Nya itu ya dan amin. Sehingga akhirnya orang-orang banyak itu terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Tapi di balik peristiwa itu Bapak Ibu Saudari, ada satu hal lagi yang menurut saya menarik Bapak Ibu Saudari, bagaimana Yesus menyentuh pemuda itu. Bapak Ibu Saudari, ada satu kebudayaan di orang-orang Yahudi ya. Mereka itu sangat pantang menyentuh, mayat, betul ya. Kalau Anda pelajari di dalam perjanjian lama, itu salah satu pantangan yang bagi orang Yahudi itu mereka nggak mau ya. Karena mereka akan merasa itu menjadi satu, itu yang akan menajiskan mereka. Berdasarkan hukum yang mereka terima dari Musa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak loh. Justru inilah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu dia menyentuh itu. Ya, waktu dia melakukan sentuhannya di situ. Dia tidak takut dengan dirinya akan dinajiskan. Tetapi radiasi Allah, tahu radiasi ya? Tahu ya, pengaruh riak daripada kuasa kekudusan Yesus Kristus itu justru memberikan sehingga si pemuda itu dia menjadi tahir, dia menjadi hidup kembali. Anda dapat sesuatu nggak dari sini? Ini dahsyat loh. Waktu firman-Nya, waktu Yesus hadir itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudari. Firman-Nya itu pasti memberikan dampak. Firman-Nya itu pasti menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena memang Yesus peduli, karena memang Yesus mengasihi ibu itu. Dan Yesus digerakkan ya untuk melakukan sesuatu untuk ibu itu. Yang terbaik yang Yesus lakukan. Yang terbaik yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus selalu lakukan. Bilang kiri kanannya, Yesus selalu melakukan yang terbaik untukmu. Amin. Karena dia peduli dengan hidupmu. Karena dia sayang. Dia tahu masalahmu dan masalahku. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus begitu dahsyat dan ajaib. Bangkitlah. Bangkitlah. Bangkit. Yesus mengasihi ibu itu. Wow. Kembali ke tadi ke belakang. Bagaimana responmu menghadapi masalah yang tadinya ibu itu putus harapan, tidak punya semangat. Yang tadinya di pikirannya the end, selesai sudah. Yang tadi yang diinginkannya mungkin dia sudah kehilangan pengharapan, dia tidak menginginkan apapun. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu maaf ya, biasanya kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, entah itu suami, istri atau siapa, biasanya yang masih hidup akan segera menyusul mengikuti orang yang meninggal. Benar nggak? Banyak peristiwa seperti itu Bapak Ibu Saudari. Karena nggak ada lagi yang dia inginkan. Akhirnya dia inginkan apa? Ikut dengan orang yang dia kasih itu meninggal. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena udah putus
putus harapan. The end, udah selesai. Tetapi cara pandang aku ini berubah ketika disentuh oleh Yesus yang dahsyat. Keinginan ilahi, wanita itu dipulihkan. Dan Yesus menyentuh. Pemikirannya adalah memberikan pengharapan dengan menyembuhkan, ya, menghidupkan anaknya. Dan perilaku ilahinya adalah menyentuh, ya, membuat, berfirman, sehingga anak muda itu, dia bangkit, dia hidup. Dan waktu ibu itu melihat peristiwa itu, saya bisa, wow, tadinya air mata tanpa pengharapan. Pasti saat itu air mata yang keluar adalah air mata sukacita. Wow, kata ibu itu. Dia peluk anaknya. Saya yakin. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Ya, saya hampir kehilangan anak saya yang pertama, Michelle. Ketika dokter memvonis dia mengalami gangguan pencernaan, itu waktu kami berada di rumah sakit Boromius di Bandung, ya. Dokter melihat, ya, dokter anaknya menganalisis, lalu difoto, lalu ditemukan di bagian perutnya itu ada apa? Seperti gumpalan-gumpalan apa? Intinya adalah di situ ada masalah. Lalu dokter mengatakan anak kami harus dioperasi. Itu umur 3 hari. Lalu kemudian dengan berat hati dan waktu itu kami sebagai orang tua akhirnya memutuskan, ini dokter anaknya jangan-jangan salah diagnosa. Akhirnya kami ganti dengan cara yang agak kasar. Ya. Jadi dokter ngaur. Ya, karena memang padahal itu dokter terbaik di Bandung nih, dokter itu. Ya. Tapi kita ganti karena kita nggak yakin. Ganti lagi dokter yang lain. Ternyata juga sama. Akhirnya harus dioperasi. Nah, waktu kami tanya dokter bedah anaknya, jadi rujuk lagi ke dokter bedah anak, ya, khusus spesialis bedah anak. Dok, apa resikonya, dok, kalau anak kami ini dioperasi? Lalu dokter katakan, paling mati. Dengan nadanya ya lebih kurang seperti itu, ya. Saya dengar itu paling mati, jantung saya tiba-tiba kayak tek, gitu, berhenti sesaat gitu. Enak aja, lu pikir tek, anak ayam turun berkotek, mati satu tinggal. Emangnya anak ayam ada banyak mati satu, terus ada lagi yang lain gitu. Ya perlu belajar juga sih, dokter itu perlu belajar konseling ke pasien, ya. Paling mati, wah, nggak tenang. Tapi Bapak Ibu Saudari, waktu dinyatakan seperti itu, saya waktu merenungkan teks ini, saya bisa bayangkan, ya. Kalau Anda nggak pernah masuk ke dalam kondisi seperti itu, ngalamin, ya, peristiwa-peristiwa seperti itu, akan sangat sulit kita untuk bisa berempati. Tapi waktu itu Bapak Ibu Saudari, akhirnya saya dengan iman, ya, menghantarkan anak kami, Michelle, ya, untuk dioperasi. Lalu dokter bedahnya foto, lalu dia keluar setelah beberapa, ada sekitar 45 menit, ya, mau 1 jam itu, ya, operasi itu sekitar 2 jam. Lalu dia bawa satu foto, dikasih tunjuk, ini Pak yang dipotong. Percis kayak usus ayam. Kalau sate itu tahu sate, ya. Sate kan ada tuh yang tusukan bagian usus ayam tuh. Nah, kayak gitulah usus anak kami itu. Tipis sekali. Kayak gitu bentuknya yang udah dipotong. Jadi ada bagian-bagian yang terlipat. Ya. Dan saya bersyukurnya Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa menantikan bagaimana respon biusnya lagi, kemudian respon obatnya, hasil operasinya apakah bisa berjalan dengan baik atau harus dibuat lubang di samping. Ya, Anda tahu kerepotannya dan penderitaannya itu. Ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya melihat Bapak Ibu Saudari, kala-kala masa-masa itu satu masa di mana yang menurut saya sangat sulit. Tetapi Tuhan menolong dan memberikan sukacita sampai hari ini. Itu makanya Michelle, kita kasih dia nama Michelle Pistea. Ya. Kesukaan dari hidup beriman. Ya, sukacita dari hidup beriman. Dan saya coba menyelami apa yang terjadi dengan ibu ini, Bapak Ibu Saudari. Ibu ini juga, saya lihat waktu dia mengalami sentuhan Tuhan. Saya pun juga dan istri waktu itu disentuh oleh Tuhan. Sehingga iman kami itu bertumbuh.
dari setiap masalah itu. Dan ketika ibu itu pun disentuh oleh Tuhan, yang tadinya akunya, ya, itu dia berubah. Dia melihat kepada Yesus. Dia melihat kepada Yesus. Tersiar kabar tentang Yesus yang membangkitkan orang yang mati. Dengan kuasa firman. Karena memang dia adalah firman yang jadi manusia. Dia berkuasa. Dia sanggup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apa yang jadi persoalanmu? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini coba kita refleksi ke dalam, kita renungkan ke dalam diri kita. Apa persoalanmu? Bagaimana responmu? Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau sembah? Kemudian kita refleksikan kepada keinginan ilahi, yaitu Yesus punya belas kasihan. Yesus punya pemikiran ilahi, pemikiran yang baik atas hidup kita. Bagaimana Yesus juga mau melakukan sesuatu yang luar biasa, yang baik atas hidup kita. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari, kita akan mengalahkan apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Dan bukan persoalan yang mengalahkan hidup kita. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudari, juga yang di rumah. Karena kita melihat tentang Yesus yang hidup. Nah, seringkali kadang-kadang si jahat ini, tahu si jahat siapa tuh namanya? Macam-macam namanya, banyak. Ya, ada legion, ya. Karena jumlah kami banyak. Ya, ada yang kelas-kelas kampung, ya, yang macam-macam lah namanya ya. Kalau di game-game itu, kalau yang suka main game itu banyak tuh namanya di situ. Bermunculan, bertebaran, ya. Ya, macam-macam lah namanya. Nah, si jahat ini Bapak Ibu Saudari, dia selalu mau meragukan ini. Dia selalu mau meragukan kita untuk melihat keinginan ilahi itu baik, kehendak Allah itu baik atas hidup kita. Berapa banyak orang yang akhirnya nggak lagi mau melihat Yesus peduli atas hidupnya karena dia memikirkan Allah nggak baik dalam keinginannya terhadap hidup saya. Kalau Allah baik, kenapa Allah izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Ini tentu lain lagi case-nya. Bisa lanjut lagi nih khotbah sesi kedua. Udah kayak bahan seminar. Bisa lanjut lagi kita bahas. Lanjut lagi, biar nggak pulang kita, mumpung hujan kan. Iya kan? Tapi semua pemikiran itu yang menjauhkan kita untuk mempercayai keinginan Allah itu baik. Bapak Ibu Saudari, ini pekerjaan dari si jahat. Hati-hati Anda. Saya juga. Ketika saya dan Anda punya pikiran, apa yang Allah inginkan itu nggak baik, kita mulai meragukan kasih Allah. Kita mulai memikirkan pemikiran Allah atas hidupku itu nggak baik. Ada sesuatu yang nggak baik, hati-hati. Itu pasti pekerjaan dari si jahat. Apalagi kita berpikir Allah telah melakukan sesuatu yang tidak adil dalam hidupku. Saya berani jamin, itu semua adalah pekerjaan si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang kita sembah? Kalau kita menyembah Yesus, maka kita menerima Yesus hari ini. Biarlah aku menerima kebaikanmu. Biarlah aku menerima pikiranmu. Biarlah aku menerima kehendakmu, perilakumu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupku. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, ketika kita punya sikap hati yang seperti ini, Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Apa yang mau Tuhan buat dalam hidupmu? Saya mau kita berdoa yang di rumah juga. Ambil waktu berdoa Bapak Ibu Saudari. Apa yang Tuhan mau untuk engkau alami di dalam persoalanmu? Hari ini saya meminta di antara kita semua di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita mengundang Dia untuk melihat persoalan kita, memahami kehidupan kita dari cara Tuhan memandang persoalan kita. Karena waktu Tuhan kita izinkan terlibat dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudari, cara kita melihat persoalan itu berbeda. Amin. Cara kita merespon persoalan itu berbeda. Pikiran kita merespon persoalan itu berbeda. Keinginan kita terhadap persoalan itu pasti berbeda. Karena kita melibatkan Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih.
Kami bersyukur kami memiliki Yesus yang peduli. Yesus yang begitu agung. Yesus yang begitu dahsyat. Yesus yang mau menolong kami. Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat MBC, sobat-sobat MBC dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan bawa kami semua untuk boleh mengalami kuasa kehadiran Yesus Kristus itu. Kebaikan Tuhan itu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Engkau mencari setiap kami, Bapak. Engkau mencari setiap kami, menemukan kami, dan memberikan solusi jalan keluar untuk setiap kami. Bapak, kami mau lebih lagi percaya kepada apa yang Yesus katakan. Bukan apa yang kami pikirkan, kami percaya. Kami mau memikirkan perkataan Yesus dan itulah yang mempengaruhi pemikiranku, cara hidupku, keputusan-keputusanku. Apapun yang kulakukan, aku mau lebih mempercayai Tuhan. Bapak, kami tidak mau mempertaruhkan hidup kami untuk hal yang sia-sia. Hari ini apapun hamba berdoa untuk setiap sobat MBC. Apapun masalah pergumulan yang sedang dihadapi, Bapak Engkau bekerja menolong setiap kami. Sehingga kami menemukan jalan keluar. Sehingga kami melihat, kami mencari Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Mari jemaat Tuhan, ketika engkau akan pulang, engkau akan melangkahkan kakimu kembali ke tempatmu masing-masing. Engkau harus ingat ada Yesus Tuhan menyertai engkau. Engkau harus ingat, engkau harus belajar percaya mengandalkan Dia. Mengandalkan Dia, percaya kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan, penguatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memerkai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku dan menimpa, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memberkai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk. Yes. Syukur.